Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa syukru kulli hayawanin tahirin tahirun. Betul. Halaman berapa? 77. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahir. Dan adapun sisa minuman tiap-tiap hewan makhluk hidup yang suci, yaitu sisanya itu hukumnya suci. Falau tanajjasa famuhu summa walagha fi ma'in qalilin aw ma'i'in fa in kana ba'da ghaibatin yumkinu fiha taharatuhu bi wulu'ihi fi ma'in kasirin aw jarin lam yunajjisu walau hirran wa illa najjasa. Fa in kana, maka jikalau ada oleh hewan itu ba'da ghaibatin, maka jikalau ada oleh menjilatnya hewan itu uluh ba'da ghaibatin, yaitu sesudah menghilang, yumkinu yang memungkinkan oleh hewan itu fiha pada waktu menghilang toharotahu akan mensucikan mulutnya biwuluhihi dengan menjilatnya hewan itu fima'in kathirin pada air yang banyak aujarin atau air yang mengalir lam yunajjisku, maka tidak menajiskan oleh jilatan hewan itu akan air, walau hiran sekalipun adalah hewannya yang menjilat itu, yaitu kucing. Wa illa, jikalau tidak ada kemungkinan menghilang yang bisa mensucikan mulutnya, najasahu, maka menajiskan oleh jilatan hewan itu akan air. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu nah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih berbicara tentang unsur-unsur benda najis dan tentu lawanannya, yaitu benda atau juz-juz ain-ain yang suci. Beberapa pertemuan yang lalu telah dibedah tentang suci telur dan seterusnya. Maka malam hari ini akan membedah hukum sisa minuman makhluk hidup. Kalau disebut kulli hayawanin sawa'un kana adamiyan atau ghairan, baik manusia atau bukan manusia, yakni kucing, sapi, keledai dan seterusnya. Ini hukumnya apa? Sisa minumnya.
Maksud su'run itu yang jangannya asal adalah liurnya hewan, liurnya itu ya, kan nempel daripada lidahnya ini di gelas atau di air, di ember dan seterusnya. Imam Nawawi mengatakan wal muradu bi su'ril hayawan lu'abuhu wa rutubatuhu wa aratuhu. Dalam kitab Majmu' itu yang dimaksud dengan sukrul hayawan itu liurnya, keringatnya, basahan yang ada pada dirinya kayak keringat, itu hukumnya apa? Nah ini kita bedah. Wa sukru kulli hayawanin tahirin tahirun. Tahirin yang pertama sifat hayawannya, tahirun yang kedua khobar dari sukru. Jadi hukum sisa minuman dari tiap-tiap makhluk hidup catatannya suci, hewan yang suci, tahirun yaitu hukumnya suci. Jadi sisa minuman orang, ini habis orang minum nih, kita minum, saya contoh, itu namanya sisa, nempel tuh, yang basahan lidah kita, namanya disebut sisa. Sisa tuh hukumnya apa? Pertama, makhluk hidup yang mulia ya manusia. Sisa minuman manusia itu suci, boleh diminum lagi. Meski manusianya kafir, meski kafir, muslim apalagi. Bagaimana kalau muslimnya dia minum, bolehkah kita minum? Boleh saja. Uang masalahnya dia makhluk hidup yang suci. Sisanya itu hukumnya suci. Mana dalilnya kalau sisa manusia itu suci? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, beliau bilang kuntu asyrabu wa ana hadir. Kata beliau, saya itu minum dalam satu gelas waktu saya lagi menstruasi. Minum dari gelas. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Fawado'a fahu ila maudhi'i fiyya fayashrab. Maka Nabi minum, percis lidahnya ditempelin di mana saya tempelin itu lidah saya pada itu gelas. Lalu Nabi minum. Itu menunjukkan bekas minuman manusia meski sedang bekas minumannya boleh diminum lagi sama kita. Bahkan obat, ada hadis su'ru kulli mu'minin syifa, bekas minuman daripada orang beriman itu obat dari berbagai penyakit. Jadi ini ada minum riuk kan panggilannya, ada teh
Kan masih itu ada yang separuh, ada yang seperempat gelas, kumpulin jadi satu. Kumpulin jadi satu. Kita minum. Itu berkah. Obat penyakit apa aja. Itu obat. Kami itu kerjaannya begitu. Kerjaannya ada bekas tamu-tamu. Boleh tak boleh dibuang. Minum aja. Minum obat. Obat cerdas. Begitu. Sebab bekas minuman orang beriman itu obat. Penawar dari berbagai penyakit. Saudara disuntik vaksin. Minum itu netral obat. Kami ini sering minum begitu. Sama aja minum aja sama aja. Apalagi dalam berumah tangga bekas istri bekas anak, enggak sopan aja. Bekas minumnya orang beriman itu obat. Kumpulin datang minum. Iya bang adem ya kalau dibuka semua. Kalau main adem intinya obat. Sebab subru kulli hayawanin tahir. Bekas minuman makhluk hidup yang suci itu suci. Walaupun dari orang kafir, meskipun sebab Al-Quran mengatakan innamal musyrikuna najasun, yakni fil i'tiqad. I'tiqad saja, tidak apa-apa. Teman kita non muslim minum, ya kita minum dari botolnya itu. Botol tidak ada dia non muslim, tidak apa. Bekas minumannya itu boleh, masih suci. Bagaimana kalau bekas jilatan kucing, jilatan sapi, jilatan kuda, minuman? Kuda minum. Apakah ini air ini boleh kita pakai wudhu sesudah dijilat kucing atau dia keledai atau kuda begitu, unta? Nah, ini juga masuk dalam bahasan wasukru kulli hayawanin tahirin. Bagaimana bekas minuman kucing? Kucing minum, dia dijilat dia lidahnya, di situ. Nah, kita mau tutup dari air ember itu, atau dia jilat itu, manis kita doyan juga dia. Nah, kopi Bali lagi, cap kucing, mungkin saudaranya kali ya. Jadi ini bagaimana ini? Bekas daripada hewan yang suci itu hukumnya suci. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sunan Ad-Daraqutni, Al-Imam Ad-Daraqutni meriwayatkan hadis. Juga Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab As-Sunanul Kubra-nya daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata Sayyidina Jabir, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma afdolatil humur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sisa
daripada minuman himar-himar. Keladang. Apa ini hukumnya? Suci apa najis? Boleh gak dipakai wudu? Nabi ditanya, ana tawaddu bima afdalatil humur ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, boleh gak saya ini wudu pakai air bekas jilatan keledai? Bekas jilatan keledai boleh? Kata Nabi, na'am, ya boleh. Wa bima afdalatis sibamu kulluha, termasuk bukan keledai aja, apa aja binatang-binatang yang lain yang suci, silakan ente pakai wudu. Jawaban Nabi itu menunjukkan bekas jilatan keledai, kucing, apanya, sapi, unta, itu suci. Maka kita baca ini Fathul Mu'in, wa sukru kulli hayawanin tahirin tahir, bekasnya daripada hewan yang suci itu juga hukumnya adalah suci. Bahkan di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi ditanya tentang kolam yang ada antara Madinah dan Mekah. Suka ada kolam pinggir jalan. Zaman dulu begitu. Orang mau wudu begitu, orang sedekah begitu. Nama juga Arab, padang pasir begitu. Ya, ada keledai, ada unta, ada ini, pada minum dari situ. Boleh gak dipakai wudu? Nabi kata Nabi, gak mengapa pakaian, boleh. Mana dalilnya bekas jilatan kucing itu hukumnya suci? Di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha. Kata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli hirrati. Aku melihat dengan dua mata kepalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu di ember yang bekas dijilat kucing. Dan masih banyak hadis-hadisnya, bahkan dari Sayyidatuna Kabasyah bintu Ka'ab bin Malik itu kayak wudu bekas kucing kan apa? Nggak usah takut. Ember ini kucing, wudu apa? Kucing itu suci, disebut hayawanin tahir, hewan yang suci. Berarti kalau hewan itu tidak suci, dia hukumnya juga tidak suci. Bekas jilatan anjing, bekas jilatan babi, tidak. Makanya ada hadis dalam Bukhari Muslim, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Tapi kalau bekasan daripada anjing
atau bekasan daripada babi, itu hukumnya najis. Selain itu suci, tidak apa-apa, dipakai saja, pakai wudu boleh. Dan ini menunjukkan betapa murahnya Islam, enggak ribet Islam ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tak buat atas Anda Islam ini sulit. Enggak, mudah, enak. Itulah Islam. Dan ini kehebatan ajaran ini. Walaupun yang kita bedah adalah najis, ini kehebatan dan keluhuran Islam. Boleh tanya sama saudara kita Nasrani, ada nggak di kitab Injilnya sampai bahas tentang bekas minum kucing hukumnya apa? Ada nggak di Injilnya? Apakah Injil Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau Injil Perjanjian Baru pada Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Kalau ada di pasal berapa, ayat berapa? Kagak bakalan ada. Ini keluhuran Islam. Begitu. Tanya sama Yahudi, di kitab Talmudnya ada kayak begini? Kagak ada. Ini hebat Islam. Kita harus bangga jadi Muslim. Radina billahi Rabb, bil Islami dinan, wa bi Muhammadin nabi. Begitu dalam roti Tuhan. Yes, kita punya Tuhan Allah. Yes, kita punya agama Islam. Yes, kita punya Nabi Muhammad SAW. Itu begitu luas Islam. Dari sini menunjukkan ada qaidatul kubra dalam Islam, al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dari macam kucing sering ada di rumah kita, biar kucing, biar ini namanya orang. Begitu. Tergantung musimnya aja. Musimnya burung murai, burung hilang ganti cupang. Banyak yang ngaji ini dia. Habis ngaji burung cupang lagi. Orangnya ngaji nih. Begitu. Enggak apa-apa. Namanya orang. Bagaimana pertanyaannya kalau sampai kucing itu habis makan tikus? Kalau habis makan tikus tentu mulutnya najis. Kalau jilat air nih, hukum airnya bagaimana? Begitu. Kucing yang habis dia makan tikus, gitu. Kan suka ada tikus tuh di rumah-rumah tuh, kadang ada tikus. Kalau dia bikin lubang, obatnya gampang. Cara kita tangkapnya, kasih kopi, kasih aja kopi. Ntar dia keluar, mana gulanya? Ketok lah, kita. Kalau ada keluar, kasih kopi lah. Jangan dibantu, aja. Ketok kan, keluar. Dia minta gula. Oh, enggak dia. Kalau kucing itu najis mulutnya, ini jilat air. Kalau airnya banyak, bukan materi kita. Jangan tanya kalau air kali, jangan tanya. Atau dia jilat minyak, jilat sayur, sayur bening, dia makan juga. Sayur biasa dijilat juga sama dia. Ini bagaimana ini hukumnya? Falau tanat jasa famuhu summa walaqo fi ma'in qalilin aw ma'in fa in
fihi tafsir. Kalau sampai mulut hewan yang suci, kita ambil aja kucing lah biar gampang. Mulut kucing najis, ya biar gampang, habis makan tikus. Kemudian kita lihat dia habis makan tikus. Kemudian tuh enggak langsung seperti. Kemudian dia jilatin air kita, air di ember sedikit. Apa itu air sedikit? Air yang di bawah 216 liter, itu namanya dikit. Kalau di atas itu banyak, kayak kolam renang ada 216 liter. Oh, itu banyak. Jangan kita ngomong itu. Kalau yang itu air sedikit ember dijilat sama kucing. Ini bagaimana ini? Air yang di ember nih, yang dijilat nih oleh kucing nih, hukumnya harus ditafsir. Tidak bisa kita langsung menjas najis. Menjas. Ketika kucing habis makan makan tikus, kemudian dia menjilat air kita di ember. Ini sisa yang di ember ini, pertanyaannya najis apa enggak? Itu pertanyaan. Maka jawabannya dilihat bagaimana. Fa in kana ba'da ghaibatin, kalau sampai si kucing itu ngilang dulu, artinya habis dia jilat itu makan bangkai tikus, anggap jam 9 pagi kita lihat makan bangkai tikus, ya kita lagi betul-betul lihat namanya ikan cupang ya, sampai jam 10 dah. Jam 10 itu kucing minum di ember kita, kan namanya ada jeda, kucingnya pergi kemana? Karena kucing itu pergi, yang kemungkinan waktu dia pergi udah dibersihin mulut dia, apa di sungai, apa di ember rumah orang, wong dia pergi. Begitu, apa di ember rumah tetangga udah dibersihin mulutnya, di air yang banyak kayak di kali, atau air sedikit yang mengalir kayak kasus di gunung, maka air di ember kita hukumnya suci. Sebab asal kan najis, tapi dohirnya si kucing itu habis pergi dan kemungkinan udah dibersihin mulutnya, tandanya air juga nggak ada darah dan darah. Boleh pakai wudhu. Ini di dalam fikih namanya ta'arud bainal asli wa dhahir. Dalam kaidah fikih, bertentangan antara asal dan dhahir. Kebanyakan quddimal aslu, karena mulut kucing itu najis, otomatis najis. Tapi karena ngilang, dhahirnya kalau dia ngilang udah dibersihin di tempat lain, maka air ini suci. Sebagai pendukung untuk kita menyebutkan air itu suci. Wa illa najasah, kalau enggak pergi tuh kucing, walaupun jedanya sejam, dari tadi kucing itu di situ mulu, kayaknya menikmati juga makan itu nongkrong. Habis itu langsung kita minum air di ember kita, itu namanya enggak ada ngilang. Ini tetap air ini najis, sebab itu mulut kucing ada najisnya.
dan dia langsung kemari, udah otomatis itu najis. Kalau air itu banyak, nggak jadi masalah. Karena air banyak terkena najis, tidak otomatis najis, kecuali kalau berubah. Begitu. Hukumnya seperti demikian. Di sini disebut walau hiron, sekalipun kucing, yang ada tiap hari di rumah kita, airnya itu masih bisa dipakai untuk wudu, silakan, suci, boleh saja. Tapi harus dilihat, ngilang dulu kan. Begitu juga takriknya, falau tanah jasa famu. Wong ada dua famu ini. Karena famu ini maknanya hayawanin tohir, itu bisa kita ambil satu contoh kucing daripada binatang, dari manusia contohnya bocah. Falau tanah jasa famu, andai bocah, enggak bocah enggak usah mulut, tangan aja. Anak kita yang umur 3-4 tahun, dia mau urusan najis kagak ngerti. Dia main sembarangan, apa aja main dipegang-pegang. Ini apa ini anak-anak ini? Tai kotor. Dia mau bocah mau main pegang-pegang aja, bocah kagak ngerti. Lalu kemudian dan kobok aja ember kita. Bagaimana nih hukum air di ember yang dikobok sama bocah? Yang tangannya habis megang naik sama. Apakah ngilang? Ayat ngilang tuh pergi. Jaraknya ada antara dia megang najis dengan air ini yang dia pergi, mungkin saja udah dibersihin. Kemungkinannya tangannya itu sehingga kemudian megang ember kita. Maka kalau kemungkinan itu ada, suci. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, habis itu itu masukin aja, udah pasti. Wa illa najasa, pasti najis. Bagaimana kalau mania, benda cair kayak minyak dijilati oleh kucing yang ada mulut najisnya? Harus makan bangkai benda cair selain air, minyak. Kalau ada kemungkinan pergi dulu suci. Kalau enggak ada kemungkinan pergi dulu najis. Kalau ngomong benda cair selain air, mau banyak mau dikit. Kalau udah ngomong maniin, kenapa nggak ditambah qolilin? Sebab dia nggak perlu syarat. Sawa'ungkana qalilan am katsiran. Kalau air perlu qaid tausifi, ma'in kudu qalilin, bi khilafi ma'in katsir. Begitu. Karena itu, kalau sampai ada kucing menjilat ember kita, kalau nyata-nyata mulutnya najis tapi ngilang, kita nggak langsung menghukumi air ini yang dijilat jadi najis, sebab ada kemungkinan sudah jadi bersihin. Tapi kalau nggak ngilang, nggak pergi, maka otomatis air ini najis. Wis segitu dulu dah tuh hajinya. Yang banyak-banyak takut ada tanya jawab. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari materi ini atau